Hmm, memang ya, nggak bisa dipungkiri, minuman yang manis itu memang paling menyegarkan. Tapi jangan lupa loh, walaupun gula itu membawa nikmat pada makanan atau minuman, tapi juga punya pengaruh yang buruk untuk kesehatan. Teman-teman sudah pernah dengar tentang penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Halo Sobat Sehat Sito, saya Dr. Fauzia. Yuk kita bahas lebih dalam tentang penyakit diabetes mellitus atau orang-orang biasa sebut dengan penyakit gula atau nama lainnya adalah penyakit kencing manis. Jadi penyakit diabetes mellitus adalah suatu penyakit yang ditandai dengan kadar gula dalam darah tuh lebih tinggi daripada normal. Nah, gula itu sendiri atau glukosa itu merupakan sumber utama energi untuk sel-sel tubuh manusia. Nah, kadarnya di dalam darah, jadi kadar gula dalam darah itu diatur oleh hormon yang namanya insulin. Jadi, insulin itu di dalam tubuh dihasilkan oleh organ yang namanya pankreas. Letaknya itu sekitar di belakang lambung. Nah, jadi kalau pada orang DM, di mana kadar gula darahnya lebih tinggi dari normal, berarti ada masalah pada insulinnya. Masalahnya bisa dua nih, bisa produksinya yang kurang, jadi sekresi insulinnya tidak mencukupi kebutuhan, atau bisa jadi sebetulnya produksi untuk insulinnya itu sudah mencukupi kebutuhan, tapi sel-sel tubuh menjadi resisten terhadap insulin tersebut. Jadi sudah tidak sensitif lagi terhadap insulin. Nah, ini tergantung nih jenisnya diabetes mellitusnya yang sebelah mana, sehingga kelainannya bisa berbeda. Nah, diabetes mellitus sendiri ada beberapa tipe nih. Yang pertama ada DM tipe 1, yang mana biasanya ini disebabkan karena autoimun. Autoimun itu jadi kelainan pada sel kekebalan tubuhnya. Jadi seharusnya sel-sel kekebalan tubuh yang melindungi tubuh orang tersebut malah balik menyerang organnya sendiri. Jadi yang diserang adalah sel-sel pada organ pankreasnya. Penderita DM tipe 1 sama sekali tidak dihasilkan insulin. Yang kedua adalah DM tipe 2. DM tipe 2 ini biasanya diderita oleh orang yang sudah lebih dari 40 tahun. Kemudian ini biasanya kelainannya terletak pada bisa campuran. Kalau tadi yang pertama DM tipe 1 itu karena produksinya yang kurang akibat sel pankreasnya diserang oleh imunnya sendiri. Kalau DM tipe 2 itu bisa karena produksinya yang kurang disertai dengan adanya resistensi terhadap insulin. Jadi sel-sel tubuhnya tuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin tersebut. Yang ketiga adalah DM tipe lain, dan yang keempat adalah DM gestasional atau DM saat kehamilan. Nah, Sobat Sehat Sito, sebenarnya banyak nih orang-orang yang mungkin sebetulnya punya sakit diabetes mellitus tapi tidak terdiagnosis sakit diabetes mellitus karena tidak disadari. Jadi ini penting banget nih untuk diperhatikan apa aja sih gejala dari sakit diabetes mellitus itu. Karenanya gejala yang paling khas yang pertama dari gejala trias klasik dari orang sakit DM yang pertama adalah selalu merasa lapar. Jadi bawaannya pengen makan terus, rasanya lapar terus. Nah itu, karena tadi punya banyak tapi serasa nggak punya, jadi pengennya asupannya lebih tinggi lagi. Yang selanjutnya, yang kedua adalah banyak minum atau polidipsi. Jadi kenapa banyak minum? Karena kadar gula darahnya kan tinggi dalam tubuh penderita diabetes mellitus ini. Sehingga gulanya itu lebih kental daripada orang lain. Sehingga respon tubuh ingin menetralkan dengan cara banyak minum cairan dari luar. Sehingga kita rasanya seperti haus terus, rasanya pengen minum terus. Yang ketiga adalah poliuri. Poliuri itu adalah banyak kencing. Jadi karena tadi logikanya karena kita banyak minum tentu urinnya jadi lebih banyak dong. Jadi kita lebih sering buang air kecil. Nah biasanya untuk yang buang air kecil yang lebih sering ini tidak disadari nih kalau kita beraktivitas pagi atau siang hari. Biasanya disadarinya pada saat malam hari. Jadi seseorang itu terbangun sangat sering pada malam hari untuk buang air kecil karena tidak bisa menahan pipisnya seperti itu. Oke sahabat Sehat Sito, ini ada beberapa faktor risiko yang perlu diperhatikan kenapa sih seseorang itu bisa terkena penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, itu bisa karena ada keturunan, jadi ada saudaranya yang sakit diabetes mellitus juga. Itu memperbesar kemungkinan seseorang bisa sakit DM. Yang kedua, usia. Jadi semakin tua usia seseorang, tentu kemungkinannya menjadi lebih besar untuk dia sakit diabetes mellitus atau sakit gula ini. Yang ketiga, bisa jadi karena
pola diet yang salah. Jadi kita makan makanan yang tidak terkontrol di kalorinya. Ibaratnya makan banyak tinggi gula, kemudian minuman juga tinggi gula. Nah, itu bisa berbahaya. Yang keempat, misalnya sedentary lifestyle. Jadi aktivitasnya kurang, olahraganya juga kurang. Jadi banyak makan tapi aktivitas kurang. Nah, itu juga bisa menjadi faktor risiko dari penyakit diabetes mellitus. Ada lagi nih faktor risiko yang bisa mengarah pada diabetes mellitus, yaitu apabila seseorang itu sudah punya penyakit seperti darah tinggi atau sakit jantung, atau misalnya kadar kolesterol dalam darahnya lebih tinggi daripada orang normal. Nah, itu juga bisa jadi faktor risiko untuk sakit diabetes mellitus. Jadi kemungkinannya bisa lebih besar untuk terkena DM. Juga bisa karena manajemen stres yang salah. Jadi orang yang stres berkepanjangan itu bisa meningkatkan kadar gula darahnya. Jadi nggak mungkin kan kita hidup tanpa stres, tapi gimana caranya kita pinter-pinter mengelola stres itu supaya tidak berkepanjangan agar kadar gula darah dalam tubuh kita tidak naik secara berkepanjangan juga. Sahabat Sito, kita bahas sekarang ya tentang pengobatan dari DM sendiri. Jadi pengobatannya itu pertama adalah perubahan pola hidup. Nah, ini paling penting nih. Percuma kalau dikasih obat tapi perubahan untuk pola hidupnya tidak ada. Jadi perubahan pola hidup itu seperti apa? Dari mulai makanannya, asupannya harus lebih banyak sayur, buah, serat, dan kurangi konsumsi gula, konsumsi kalori yang berlebih. Lalu, jangan lupa olahraga yang teratur. Jadi yang betul, olahraga itu minimal 3-4 kali seminggu, dan masing-masing olahraga itu sekitar 30-45 menit. Nah, itu cara yang betul. Yang kedua adalah biasanya dokter akan meresepkan obat antidiabetes oral. Jadi maksudnya obat-obat yang kita minum biasa itu. Nah, untuk jenis obatnya sendiri nanti sangat tergantung dari kondisi pasien. Nah, itu nanti pertimbangannya akan cukup banyak. Lalu selanjutnya adalah suntik insulin. Jadi untuk pilihan terapi antara antidiabetes oral jadi obat minum atau dari suntik insulin ini nanti tergantung dari kondisi pasien dan perjalanan penyakit dari pasien itu sendiri. Oke, sahabat sehat Sito, apabila di antara kita ada yang sudah terkena sakit diabetes mellitus atau mungkin ada kerabatnya yang terkena diabetes mellitus, apa saja sih sikap yang perlu dilakukan? Yang pertama, perlu kontrol rutin. Kontrol ini sangat perlu. Walaupun diabetes mellitus itu adalah penyakit yang kronis, jadi dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan sampai seumur hidup, mungkin menimbulkan kebosanan untuk penderita untuk selalu kontrol, tapi ini sangat-sangat penting. Karena apa? Karena ibaratnya dari kontrol itu kita jadi tahu nih kadar gula darahnya itu perkembangannya seperti apa. Apakah sudah cukup baik respon terapinya dengan obat yang diberikan sehingga kadar gula darahnya bisa terkontrol atau belum. Kemudian bisa jadi terapi yang saat ini diberikan dengan yang misalnya 1 tahun atau 2 tahun kemudian bisa jadi berbeda. Karena respon untuk tiap orang itu bisa berbeda dan dosisnya itu bisa disesuaikan setiap saat. Nah, itu pentingnya dari kontrol. Yang kedua, jangan lupa untuk pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat mulai dari makanan, jadi komposisi makanannya juga harus betul, harus nutrisinya harus sesuai, jadi banyak sayur, banyak buah, kemudian banyak serat, dan kurangi untuk konsumsi gula. Misalnya dari nasi putih itu misalnya bisa diganti dengan nasi merah dan lain sebagainya yang kalorinya sekiranya bisa lebih rendah. Selanjutnya, selain makanan dan minuman yang perlu diatur, juga perlu adanya olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, jadi sekitar minimal 3-4 kali seminggu dan masing-masingnya itu sekitar 30-45 menit. Nah, olahraga itu sebetulnya nggak usah melulu yang berat-berat aja. Jadi jangan dipikir misalnya harus lari sekian kilometer, nggak harus yang seperti itu. Tapi bisa juga yang ringan-ringan seperti misalnya senam. Jadi bisa gabung di klub senam untuk diabetes. Kemudian bisa juga dengan jalan sehat di pagi hari, itu juga bisa. Yang penting sesuai dengan syaratnya tadi minimal sekitar 30-45 menit. Kemudian yang perlu juga adalah bagaimana caranya kita untuk mengelola stres. Jadi perlu adanya manajemen stres yang baik. Jangan sampai stres itu berlarut-larut sehingga mempengaruhi dari kondisi tubuh kita. Jadi kadar gulanya tinggi terus-menerus. Sahabat sehat Sito, mari kita menjaga kesehatan agar kita bisa terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share Lab Sito Channel untuk mendapatkan informasi kesehatan penting lainnya.